Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Mardiana Nafisa dengan NIM 21021010110. Nah, pada kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan pembuktian dari teorema 3.2 mengenai materi refleksi dan juga isometri pada mata kuliah geometri transformasi. Nah, mohon maaf sebelumnya karena adanya kesalahan teknis dan gangguan pada recording, jadi mohon dimaklumi untuk kualitas dari video ini. Oke, langsung saja pada pembuktiannya. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Toto Bara Setiawan MSc dan juga Ibu Lela Nur Safrida MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dari teorema 3.2. Teorema 3.2 mengenai refleksi dan juga isometri. Yang berbunyi, setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Nah, untuk pembuktiannya ini kita akan mengambil sembarang titik, yaitu titik A, titik B. Lalu nanti kita akan mencerminkan sehingga menghasilkan A aksen B aksen pada bidang, sehingga kita dapatkan MSA sama dengan A aksen, MSB sama dengan B aksen. Nah, di sini untuk membuktikan teorem ini kita akan menunjukkan bahwa AB sama dengan A aksen, B aksen. Langsung saja pada teorema ini, pada kasus pertama diketahui kita akan membuat titik, sembarang titik, yaitu titik A dan titik B yang pada garis S atau yang berada pada suatu garis diketahui. Oke, untuk GeoGebranya kita akan membuat titik, sembarang titik. Untuk membuat titik bisa klik ini, lambang ini, lalu kita buat titik di mana saja terserah. Oke, maaf. Sebelum kita membuat titik, kita membuat garisnya dulu. Kita buat misal Y sama dengan 2 misal. Nah, kita dapatkan garis seperti ini. Kita perkecil dulu seperti ini. Nah, ini titiknya F ya teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat sembarang garisnya F. Jadi kita akan membuat sembarang titik pada garis F ini. 2 titik. Nah, kita buat 2 titik ini. Misal kita buat di sini 5, Oke, untuk titik yang kedua kita buat di sini. Nah, untuk mencerminkan titik ini, kita bisa mengklik tombol ini. Lalu pilih yang ini, refleksi. Refleksi garis. Jadi klik titiknya, lalu klik pada garis yang akan direfleksikan. Nah, ini menjadi A aksen, yaitu hasil cermin dari titik A. Sama juga titik B juga, kita klik pada garisnya juga. Nah, menghasilkan B aksen. Nah, jadi didapatkan ini. Nah, tadi kan titik A-nya itu negatif 5,2,2. Lalu hasil cerminnya itu ini. Hasil cerminnya itu titik sendiri karena sesuai dengan definisi 1, yaitu definisi percerminan. Jika ada suatu titik pada suatu garis, maka hasil cerminnya itu adalah titik itu sendiri. Nah, jadi kita dapatkan bahwa MSA sama dengan A aksen, dan juga MSB sama dengan B sama dengan B aksen, sesuai dengan sifat dari pencerminan M3 adalah injektif. Nah, maka kita dapatkan bahwa AB sama dengan A aksen, B aksen. Baik, untuk yang kasus kedua kita akan mengambil 2 titik juga, 2 sembarang titik, tapi bedanya untuk pada kasus 2 ini 1 titik berada pada garis itu dan 1 titiknya tidak pada garis itu.
Nah, di sini kita akan membuktikan apakah AB sama dengan A aksen B aksen. Kita langsung saja pada aplikasi GeoGebra. Kita buat titik ini. Pada yang satunya itu titiknya berada pada garis. Nah, di sini. Lalu titik yang satunya tidak pada garis, kita buat di sini saja. Oke. Lalu kita cerminkan reflect. Nah, reflect. Kita cerminkan, kita klik titik yang mau kita cerminkan dan kita klik pada garis sebagai cerminannya, menghasilkan A aksen. Lalu sama juga yang B kita klik pada garis sebagai cermin, oke, menghasilkan ini. Nah, kita dapatkan pada titik asal A adalah ini dan hasil cerminnya adalah ini, dan untuk titik B adalah ini, hasil cerminnya adalah ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik tengah ya. Titik tengah dari B aksen. Gimana sih? Nah, untuk di aplikasi GeoGebra ini kita bisa pilih maaf, tadi mana ya? Tadi ada kok. Nah, ini gambar titik ini, gambar titik 3, ada merahnya di tengah, kita klik, lalu kita pilih titik yang mau kita cari, titik tengahnya B dan B aksen. Nah, kita hasilkan titik tengahnya yaitu titik C. Nah, setelah kita dapatkan titik C ini, kita buat tarik garis. Kalau membuat segitiga, klik lambang ini, poligon yang ini. Nah, setelah itu kita tarik titik ini ke titik ini, kita buat ini. Oke. Nah, udah deh terjadi. Oke, setelah kita dapatkan segitiga seperti ini, nah, kita perhatikan pada garis BC ya. BC itu sama dengan B aksen, C aksen. Kenapa? Karena pada garis F ini merupakan bisektor tegak lurus dari B aksen. Oke. Selanjutnya kita lihat bahwa pada ini awalnya kan ini titik A. Titik A dicerminkan pada garis itu sendiri, berarti menghasilkan A aksen, di mana hasil cerminnya adalah titik itu sendiri. Jadi A C itu sama dengan A aksen C. Kenapa? Karena ini merupakan berhimpit. Lalu kemudian kita perhatikan sudut ACB. Mana A? Ini kan tadi ACB. Dan juga sudut C B aksen. Nah, jadi sudut ACB dan sudut A aksen C B aksen ini merupakan sudut siku-siku. Kenapa? Ya karena tadi garis F ini merupakan bisektor tegak lurus dari B aksen, di mana C-nya adalah titik tengah dari B aksen. Oke. Oh, maaf. Kepencet teman-teman. Kepencet. Kalau mau kita klik ini untuk mengulang. Oke, selanjutnya karena tadi sudah didapatkan bahwa ini siku-siku, ini berhimpit, jadi kita ketahui bahwa segitiga ABC itu sama kongruen dengan segitiga segitiga ABC kongruen dengan segitiga AB aksen C, karena alasan SAS. Lalu kita lihat bahwa AB itu sama dengan B aksen karena CP/CTC. Jadi AB sama dengan A aksen B aksen itu terbukti. Oke, untuk kasus yang ketiga sama, kita ambil dua sembarang titik, tapi bedanya ini titik A dan titik B itu tidak pada garis, dan titik A dan B ini berada pada sisi yang sama. Oke, pertama-tama kita buat garisnya dulu ya.
garisnya kan tadi udah bikin ini saja nggak apa-apa. Lalu kita buat titiknya. Titik. Untuk membuat titik, nah ini kita buat 2 titik yang tidak pada garis dan titik tersebut berada pada sisi yang sama. Kita misal ambil sisinya di sini, titik pertamanya di sini, lalu titik keduanya kita ambil di sini. Oke. Lalu setelah itu kita akan buat cerminannya. Nah, kita klik simbol ini, lalu klik simbol ini. Oke, kita klik pada titik yang akan dicerminkan kepada sumbu yang menjadi cerminnya. Nah, kita hasilkan A aksen, lalu sama yang B juga kita klik, lalu kita klik pada sumbu yang sebagai cerminnya, menghasilkan B aksen. Sudah kita dapatkan ya, dimana ini titik-titiknya, dan ini titik asalnya, dan ini titik hasil cerminnya. Oke. Setelah itu, dari sini kita dapat ketahui bahwa MSA itu sama dengan A aksen, dan juga MSB ada sama dengan B aksen. Nah, oke. Tentunya kita akan buat, kalau mau tahu titik tengahnya tuh ya seperti tadi. Ini titik ini. Nah, lalu kita klik titik ini pada titik ini. Nah, titik tengahnya ada 2C. Ini juga titik tengahnya adalah D. Oke. Lalu kita buat garis bantu untuk membuat segitiganya. Nah, kita klik poligon ini, lalu kita tarik pada titik-titiknya. Kita buat ACD. A C D. Nah, ini juga sama. Oke, kita dapatkan ini. Oh, maaf ya. Kita ulang biar nggak bingung. Ini kan tadi saya ambilnya ACD. Jadi A C D. Oke, selanjutnya kita perhatikan bahwa segitiga A C D itu dan juga segitiga A aksen C D. Nah, udah ketemu ya. Oke, selanjutnya karena kita ketahui bahwa ini dapat dilihat bahwa F ini merupakan bisektor tegak lurus dari A aksen. Ya, A aksen. Jadi dapat kita katakan bahwa A D sama dengan D A aksen karena F ini merupakan bisektor tegak lurus dari segmen A aksen. Oke, selanjutnya kita lihat, kita tarik juga segitiga pada ini. Oh, maaf. Oke, selanjutnya kita dapat lihat bahwa DC itu sama dengan DC karena berhimpit ya. Lalu selanjutnya kita lihat sudut ADC. Nah, sudut ADC itu sama dengan sudut A aksen. Maaf ya Allah, kepencet. Nah, sudut untuk
tidak kepencet lagi, kita klik ini mouse saja. Oke. Nah, karena ini sudut ADC itu sama dengan A aksen DC. Kenapa? Karena kedua sudut ini, sudut D itu sudut siku-siku. Dikatakan siku-siku karena tadi sumbu F ini adalah bisektor tegak lurus dari A aksen. Oke, untuk selanjutnya kita perhatikan segitiga ACD dan juga A aksen CD. Nah, dari pembuktian-pembuktian di atas itu kita dapat ketahui bahwa segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga A aksen CD karena SAS. Oke, untuk selanjutnya kita lihat bahwa AC itu sama dengan A aksen C. Kenapa? Karena CP/CTC. Oke, selanjutnya kita akan menarik ini. Kita buat segitiga lagi. Pada titik BC. Oke. Nah, kita lihat ya. Tadi kan sudah ACD sudah. Lalu kita lihat pada garis BC. Jadi ini BC itu sama dengan CB aksen. Kenapa? Karena F ini bisektor tegak lurus dari B aksen. Nah, karena tadi A aksen dan B aksen itu sama-sama berpertawangan tegak lurus pada garis F. Nah, maka A aksen B aksen itu sejajar. Oke, lalu kita akan menarik garis transversal AC. Kalau ditarik ke sini lurus ke sini dan juga tarik garis A aksen C sini. Nah, maka akan menghasilkan bahwa sudut ACB itu sama dengan besar sudut DAC. Terus sama dengan juga dengan sudut D aksen C. D aksen C. Dan sama besar dengan sudut A aksen C B aksen. A aksen C B aksen. Ya. Karena perpotongan garis sejajar dengan transversal. Oke, selanjutnya besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut A aksen C B aksen. Jadi ACB itu sama dengan A aksen C B aksen. Nah, itu hasil dari pernyataan sebelumnya. Oke, lalu kita perhatikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C karena alasan SAS. Maka dari pembuktian sebelumnya maka terbukti bahwa AB sama dengan A aksen B aksen. Baik, untuk pembuktian dari teorema 3.2 ini di sini saya menggunakan 3 kasus. Yang pertama yaitu pengambilan dua sembarang titik pada sebuah garis. Yang kedua itu pengambilan dua sembarang titik di mana yang satu berada pada garis itu dan yang satunya tidak berada pada garis itu. Lalu untuk yang kasus ketiga itu pengambilan dua titik di mana dua titik itu tidak berada pada garis. Nah, sebenarnya masih ada beberapa kasus yang bisa kita selesaikan dalam pembuktian teorema kali ini. Nah, tapi mungkin
Untuk kali ini hanya 3 kasus saja. Untuk selanjutnya bisa dicoba sendiri dengan materi yang sudah kita dapatkan pada mata kuliah geometri transformasi. Nah, semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya, banyak kekurangan dalam estetika videonya, banyak kekurangan dalam kualitas videonya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.